Oke, kita lanjut lagi tentang rahasia boternak ayam broiler. Ya, jadi ada yang seringkali muncul di pertanyaan di teman-teman peternak atau di operator kandang biasanya seperti ini. Pak, gimana sih caranya ya kita itu mengetahui suhu ya dari standar temperatur? Ini bingung ya, apalagi teman-teman yang ada di pelosok desa sana, yang jauh di sana ya. Nah, karena mau beli alatnya masih ada di kota, apalagi yang pemula-pemula bingung. Nah, tapi ya seharusnya sebelumnya harus disiapkan ya, harus disiapkan. Tapi ada deh solusinya. Saya akan berikan solusinya. Karena awal-awalnya saya juga seperti itu, artinya bingung bagaimana cara menentukan suhu itu, ya. Bagaimana menentukan suhu itu. Jadi ternyata ada jalan lain ya, apalagi yang baru peternak pemula-pemula ini, ya. Jadi kita harus menggunakan panca indera, ya, panca indera. Jadi kita harus menggunakan panca indera karena alat teknologi itu kan baru ya ada muncul ya. Kalau sebelumnya ya eh, tidak ada ya jelas kita harus menggunakan panca indera ini, ya. Nah, apalagi kalau kita berada di posisi masih di kandang open house. Ya. Jadi kalau kita masih ada di kandang open house, ya pasti harus menggunakan ini, ya. Jadi menggunakan ini panca indera ini ya, ada beberapa hal yang kita ini harus ketahui. Panca indera yang pertama kita harus menggunakan betul-betul di penglihatan kita. Ya. Kita lihat kondisi ayam. Nah, ketika ayam itu berkumpul itu berarti suhunya rendah. Ketika ayam itu berkumpul, suhunya rendah berarti dia butuh suhu lebih atas lagi. Ya, kita bisa naikkan. Nah, nanti saya perlihatkan ya bagaimana caranya ya. Kalau suhu itu rendah, ayam lebih banyak berkumpul dan malas makan. Ya, kita bisa lihat yang seperti yang di atas ini ya. Anda bisa lihat di sini. Coba lihat, coba kita lihat ya. Nah, dia berkumpul. Ini karena faktor kompornya juga mati. Ya, ini mati nih. Nah, ini saya kadang temukan di kandang ya. Jadi ya harus segera dinyalakan. Nah, ada tekniknya berapa lama sih kompor ini mati ya? Cukup pegang aja kompornya. Jika buat baru-baru aja mati ini ya. Nah, inilah salah satu cara mengetahui. Jadi kita menggunakan panca indera. Pertama yaitu adalah penglihatan ya. Kita harus lihat ini seperti ini ayam. Jadi harus dikontrol seperti itu. Karena agak berbeda ya kalau ketika berbeda ya di kandang cross house ya. Kita otomatis semua ya. Suhunya teratur ya. Kelembaban naik turun misalnya itu bermain di termostatnya apa namanya itu ya. Ya. Jadi kita itu di kandang open house ya harus bermain di situ. Jadi kita harus banyak mengikat panca indera, ya. Nah, apalagi di ayam kecil ya, ayam kecil itu harus lebih ini lagi. Nah, kadang-kadang kita harus dalam satu hari itu cuaca berubah ya, harus cuaca berubah. Jadi kita harus tahu di situ kalau apalagi tidak ada yang pakai termometer, ya pakai termometer. Saya awalnya pakai termometer juga awalnya waktu pertama belajar ya, tapi lama-lama sudah minta seperti ini kondisi ayam. Oh kondisinya seperti ini ya, kita harus seperti ini. Lama-lama ya udah tahu sendiri, udah tahu. Ya tidak perlu lagi pakai. Ya, seperti ini lihat ini. Ini dulu saya pakai saya pasang setiap tiang-tiang di bawah ya, saya ingin tahu bagaimana kondisi ayam ini. Ini seperti ya, bisa lihat ini. Jadi ini saya pasang dulu di setiap tiang kandang ayam. Ini termometer ini ya. Ya lama-lama tidak pakai dulu, tidak lagi pakai ya, karena sudah mengerti kondisinya ayam seperti ini. Jadi tinggal menggunakan panca indera aja ya.
Nah, ada satu hal yang penting barangkali juga saya sampaikan kepada teman-teman bahwa betapa pentingnya panca indera ini sebenarnya ya. Karena eh, dalam suatu hari itu cuaca itu selalu berubah. Jadi saya mempelajari itu di sini. Satu hari ada perubahan cuaca, dalam waktu 1 minggu ada perubahan cuaca, ya itu selalu ada. Ini sangat penting sekali buat teman-teman peternak yang masih kandang open house. Ya, kalau kandang close house mungkin tidak ada terlalu banyak masalah ya. Ya itu aja. Kalau masalahnya ada teman-teman juga yang ada yang bermasalah itu mesinnya mati. Ya mungkin dia operatornya juga tertidur. Ya listriknya mati, tidak dinyalakan cadangan mesinnya. Nah ini juga bermasalah. Itu yang masalahnya biasa di kandang close house. Tapi di situ masuk dalam bagian kelalaian ya, jadi kelalaian. Ya kita lanjut lagi kembali ke sini ya. Kita masuk kembali masalah panca indera. Kita harus benar-benar menggunakan panca indera dalam beternak. Nah, ketika saya ditanya, kadang-kadang saya diam, ada teman-teman, bagaimana sih kamu itu bisa bertahan di ternak? Ya, saya dia mau bicara apa ya? Apakah mereka bisa mengerti atau tidak ya? Ya tidak apa-apa lah. Tapi melalui ini saya akan sampaikan ya teman-teman. Karena sebenarnya saya prihatin juga kepada teman-teman yang sudah bangun kandang ya, yang cukup banyak. Ya ada sampai populasi 10.000, ada yang 20.000, ada yang ya akhirnya dia kadang-kadang mereka itu hanya mengisi hanya 10.000, tinggal kandangnya. Masalahnya seperti itu ya. Bahkan ada yang sudah hancur kandangnya ya. Nah, tidak di ini. Ya, padahal masih bisa kita pelihara. Kita masih bisa pelihara. Nah, kita lanjut tadi masalah panca indera ya. Jadi panca indera penglihatan kita harus benar-benar menggunakan. Jadi kalau saya tanya panca indera itu, apa semua kita gunakan untuk peternakan, untuk dalam beternak. Habis kita gunakan semua. Pendengaran, apalagi ya lidah, perasa, kulit, ya kulit juga kita harus gunakan semua. Penciuman kita harus gunakan juga semua di ternak, orang-orang peternak itu. Contoh ya misalnya, penciuman misalnya, kita baru masuk ke kandang, ya, atau melihat ayam, ada bau misalnya, ada bau. Itu berarti bermasalah sekamnya, atau jadi ada amoniknya tinggi. Itu penciuman. Ya. Pendengaran misalnya ya, saya lagi pendengaran misalnya, itu contoh terlalu lama saja. Pendengaran, kita cukup mendengar. Kadang-kadang kompornya bunyi, itu. Ya kompornya bunyi berarti bermasalah kompornya lagi. Kadang-kadang kita ada di kandang ujung di sana ya, yang bunyi di bagian sana, ya jauh, ya itu berarti bermasalah kompornya. Ayamnya misalnya juga kadang. Ini pendengaran juga. Ayamnya ribut. Tadinya diam, tenang, adem, ayamnya makan ya. Kok tiba-tiba ribut? Ini kita dengar. Itu berarti ada bermasalah ayam saya ini. Ya. Jadi harus berfungsi panca indera pendengaran. Nah, saya tidak terlalu panjang lagi, saya singkat aja ya. Ini contoh. Kemudian kulit. Rasa, ya. Jadi di kulit ini sangat penting juga untuk memahami suhu yang akan terjadi. Ini yang banyak juga yang belum diketahui orang ya. Maka saya buka rahasianya seperti mau beternak, ya. Kita mau beternak. Saya ketemukan ya. Tapi ini biasa saya banyak, selain digunakan ayam kecil, kita juga gunakan di ayam besar, ya. Ayam kecil butuh suhu tinggi. Ayam besar butuh suhu rendah.
ya. Jadi suhu ayam besar ya rata-rata hanya membutuhkan 25 derajat Celcius ya. Itu. Jadi kalau misalnya sekami sudah bongkar kita pakai ini. Jadi kadang-kadang kita hanya pakai indra ya. Dan pakai indra perasa kulit ya, karena jadi misalnya perasaan kita seperti ini. Wah, sekarang ini panas, cuacanya panas. Mata juga melihat, indra kita, oh memang cuaca ini panas. Tapi ini sudah harus menjadi kebiasaan ya, harus menjadi kebiasaan. Oh jam sekian matahari sudah muncul. Oh sekarang ada berawan, berarti belum juga seperti ini. Itu kalau kita tidak lihat ayam itu. Kalau kita tidak lihat, tapi kalau kita lihat ya tidak ada masalah, kita lihat aja kondisinya. Tapi kalau misalnya kita sempat tinggalkan misalnya kandang ayam ya, apa kita dibawa di luar kandang ayam, biasanya kan operator kandang misalnya seperti itu, kita hanya duduk santai di balai-balainya misalnya ya, seperti itu. Jadi kita harus menggunakan indera kita. Suhu ini selalu berubah-berubah setiap hari, atau cuaca ini selalu berubah. Nah, sering juga saya ini pengalaman saya sampaikan bahwa saya kadang-kadang hanya duduk-duduk di sekitar kandang ya. Ya, kalau ini sudah menjadi kebiasaan, biasanya ayam umurnya 4 hari itu sudah mulai kadang-kadang kita bermain di kompornya. Ya, ada waktu-waktu tertentu ya, berarti jam sekian ayam ini sudah panas, jam sekian sudah mulai dingin, ya harus jalan kompornya. Kita harus memang di situ. Jadi misalnya, jadi umur 8 misalnya 8 hari. Oh, jam sekian kita harus nyalakan kompor. Biasanya ya kita harus rubah. Bukan berarti setiap harinya itu misalnya jam 5 kita nyalakan, terus besoknya jam 5 lagi, tidak. Ya, tidak seperti itu. Jadi selalu berubah karena berat ayam itu juga selalu berubah setiap hari, ketahanan tubuh ayam juga selalu berubah setiap hari. Ya, jadi dia selalu bertahan. Jadi pelan-pelan dia itu berubah setiap hari, makin tahan dengan suhu dingin ya. Terus lama-lama sampai turun sekamnya ya, dia sudah mendapatkan udara bebas ya. Nah, di sini. Ini benar-benar saya riskan ya di masalah kita Superman di sini. Nah, jadi saya katakan ini rahasianya sebenarnya. Ya, kalau mau berternak. Jadi setiap hari berubah cuaca. Sekarang jadi harus saya pelajari di situ. Biasanya kadang-kadang suhu dingin itu biasa mulai muncul pada jam 11 malam misalnya ya. Nah, tapi ini tidak selamanya juga. Kalau saya pelajari kadang-kadang ada perubahan setiap 3 hari. Nah, ini yang banyak orang tidak ketahui. Karena saya itu kadang-kadang catat. Kadang-kadang juga saya lihat di kamera CCTV. Caranya melihat bagaimana kalau CCTV. Ya. Ada banyak cara yang kita lihat. Kita mempelajari daun-daun. Jadi sorotan CCTV itu ada di luar kandang ayam, dia sorot juga situ. Oh, daun-daun tidak ada yang bergerak. Jadi saya sengaja situ ada, atau misalnya kita pasang plastik sekitar itu. Oh, ini tidak ada yang bergerak, ini berarti tidak ada udara ya, tidak ada angin ya, tidak ada angin. Inilah salah satu, tapi itu pakai alat lagi. Kalau pakai perasaannya itu aja. Ya, jadi 1 hari selalu suhu berubah-ubah. Ini harus kita pelajari, bukan ya. Jadi kadang-kadang juga itu jam 11 malam, kadang malah jam 12 malam itu terbalik lagi. 3 hari kemudian kadang-kadang berubah lagi. Kadang-kadang berubah lagi. Bukan lagi dingin tapi panas. Ya. Jadi memang kita harus belajar di ayam itu, di peternak ayam itu kita harus selalu belajar. Ya, kita harus selalu belajar. 1 tahun juga cuaca juga selalu berubah. Ya, setiap tahun. Nah, di sini. Nah, ini banyak orang tidak ketahui hal-hal yang seperti ini. Jadi, cobalah kalau untuk lebih jelasnya, coba Anda perhatikan sendiri. Pelajari suhu dalam waktu 1 hari, dalam 1 minggu, dalam 1 bulan, pelajari.
kita harus pelajari sendiri sehingga kita bisa memahami secara ya secara apa ya, secara empirisme ya. Nah ini kadang-kadang ilmu ini tidak ditemukan kadang-kadang di kampus ya, tidak ditemukan di kampus. Jadi kita sendiri yang cari menggunakan kalau orang bilang kata ini kearifan lokal ya. Ya, jadi kearifan lokal. Biasanya sebenarnya jadi ya kalau di kampus ya paling kita ngeliat aja itu standar temperatur ya, suhu standar temperatur itu. Nah, tapi itu hanya standar. Jadi standar. Ya. Saya kadang-kadang dilihat di kandang ayam itu gini, malah suhunya sampai 47 ya. Wah, ini kan kalau ayam besar seperti ini stres ayam. Nah, ya. Nah, jadi memang kita harus selalu belajar. Anda belajar sendiri. Jadi pelajari kondisi saya. Jadi indera penglihatan kita harus kita betul fungsikan. Semua panca indera kita harus fungsikan untuk menjadi seorang peternak, apalagi yang teman-teman yang masih pemula ya. Ya, saya kira cukup panjang yang saya ceritakan kali ini ya, saya kira cukup sekian aja.